Yesus yang selalu mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami yakin bahwa hari ini kami ada semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah akan nama. Kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan yang baik. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami juga ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat pengertian dan pewahyuan, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Dan lebih daripada itu, kami dapat melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Dan di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang dahsyat dan yang luar biasa, kami siap belajar firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita kasih tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah. Terima kasih Pak Birawa, Ibu, semua pengurus untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Baik ya. Bahagia. Saya sangat diberkati lewat puji-pujian, lewat kesaksian. Sepertinya kita nggak ada janjian, tapi hari ini kebenaran firman yang saya mau bagi buat saudara hampir sama dengan nyanyian dan kesaksian yang saudara sampaikan. Memang kalau Tuhan bekerja beda ya. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan buat saudara dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya kasih tema buat saudara, iman sejati teruji di tengah badai. Betul. Temanya iman sejati teruji di tengah badai. Sebelum saya bagi firman Tuhan buat saudara, kita mau lihat beberapa data yang saya ambil, saya coba cari. Kalau juga saudara juga memperhatikan di media, di internet atau di mana saja saudara bisa akses informasi, mungkin saudara bisa baca ini, bahwa hari ini keadaan kita sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita mau bicara secara umum, hari ini ada banyak sekali orang-orang yang baru wisuda menjadi pengangguran, cari kerja susahnya minta ampun. Belum dapat kerja sudah ada informasi PHK besar-besaran di mana-mana. Terakhir yang saya dengar itu gudang garam, dia juga akan melakukan PHK besar-besaran di mana-mana. Belum selesai dengan itu, kita juga diperhadapkan dengan, saya bilang, orang yang tidak tahu berterima kasih. Dipercayakan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, tapi kesempatan itu mereka pakai untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Kalau saudara baca data itu, luar biasa. Di tahun ini saja sudah 1.565 triliun yang diambil sama mereka. Kalau uang itu dibagi atau dipakai untuk pekerjaan yang lain, berapa banyak rumah tangga yang bisa ditolong, berapa banyak desa, kota, gereja, masjid, atau tempat ibadah lain yang bisa dibangun dengan layak untuk orang bisa beribadah. Next Pak. Ada lagi satu ini. Ini yang juga sedang menjadi pergumulan buat kita orang Kristen. Bahwa hari ini persekusi terjadi di mana-mana. Ini saya melihat data secara global, bahwa ternyata betul Bu, kesaksian tadi Ibu, jadi orang Kristen itu nggak enak. Makanya saya punya satu filosofi begini, bahwa panggilan kekristenan itu panggilan penderitaan. Nggak gampang jadi orang Kristen. Kalau orang bilang jadi orang Kristen gampang, hanya tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, kesaksian dan selesai. Saya bilang nggak segampang itu. Bahwa jadi orang Kristen ini susah. Segala hal harus diatur dengan baik dan benar. Karena iman ada banyak sekali orang mati. Karena iman ada banyak sekali orang kehilangan kenyamanannya. Beribadah itu takut-takut. Terakhir kalau saudara ikut di berita kejadian di Sukabumi, dan yang hadir di situ adalah dosen saya waktu saya kuliah S2 Pak. Mereka bawa anak-anak muda beberapa, bahkan anak-anak sekolah minggu yang baru masuk ke usia remaja. Jadi ceritanya sebelum mereka melakukan kegiatan mereka di sana, outbound dan segala macam, mereka memulai dengan doa Pak. Yang namanya kita orang Kristen, tepuk tangan, ibadah, nyanyi kan biasa.
Nah, itu menjadi masalah buat orang-orang di sekitar sana. Lalu akhirnya mereka dipersekusi, dihancurin mobil mereka, rumah, dan saya kontak-kontak sama dosen saya, dia bilang ada beberapa anak yang cukup trauma. Karena dia lihat langsung, bahkan ada anak usia 7 tahun dipecahin kaca dan kursi yang masuk ke dalam mobil persis di depan mukanya dia. Dan ya saudara bisa bayangkan betapa traumanya anak-anak kecil kalau dikasih keadaan seperti itu. Tapi itulah rintangan yang akan kita hadapi hari-hari ini. Bahwa keadaan dunia, keadaan kekristenan nggak akan baik-baik saja. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa beribadah dengan baik di rumah Pak Birawa dan Ibu. Tapi kalau saudara mau lihat tetangga di luar sana atau saudara seiman kita di luar sana, bagaimana mereka beribadah takut-takut, beribadah sembunyi-sembunyi. Padahal negara ini menjamin kebebasan untuk orang beribadah, bukan? Tapi pada faktanya nggak seperti itu. Pada faktanya kita dianaktirikan. Harusnya kita mendapat satu perlakuan hukum yang sama, tapi ya sudahlah. Itulah keadaan negara kita hari ini. Tapi sebagai orang Kristen kita nggak boleh berhenti berdoa buat negara kita. Berdoa buat semua pemimpin kita sehingga mereka dapat menciptakan aturan-aturan yang juga berpihak kepada kita sebagai orang Kristen. Dengan cerita-cerita ini saudara, saya merenungkan satu firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1. Di ayat yang pertama, surat ini Yakobus kirim buat ke-12 suku di perantauan. Saudara, kalau di perantauan itu nggak enak, semua serba terbatas. Dan saya sudah ngalamin ketika saya memutuskan datang ke Jakarta nggak punya siapa-siapa. Saya tidur hanya pakai karpet, mandi nggak ada handuk, jadi saya harus pakai baju kemeja saya untuk mandi. Maksudnya habis mandi saya pakai kemeja saya untuk keringin badan saya. Lalu saya gantung di pintu, dan kalau udah kering saya bisa pakai lagi. Itu saya ngalamin. Jadi kalau orang suka lihat orang sukses dan mereka senang, coba belajar lihat dia 10 tahun yang lalu. Mau nggak kita ikutin hidupnya dia 10 tahun yang lalu? Dan Yakobus tahu betul keadaan di perantauan nggak enak, dan dia tulis surat ini buat saudara seimannya di perantauan. Tujuannya cuma satu, supaya saudara seimannya ini jangan meninggalkan iman mereka ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Mari kita mulai dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat 2, ayat 3 saya sudah buat dalam PowerPoint, nanti Pak Bayu bisa bantu. Bapak Ibu bisa baca di situ. Firman Tuhan bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nice, Pak. Saya ingin kita belajar sedikit apa itu pencobaan, supaya kita jadi orang Kristen yang ketika diizinkan Tuhan menghadapi masalah, nggak langsung salahkan Tuhan, nggak langsung salahkan istri kita, nggak langsung salahkan suami, nggak langsung salahkan anak-anak kita, nggak langsung salahkan orang tua dan seterusnya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saya ingin kita belajar kata ini, kata pencobaan. Dalam bahasa aslinya dia pakai kata ini, pirasmos. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia pakai 2 terjemahan. Sebenarnya tujuannya sama, tapi maknanya itu berbeda. Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris dia pakai kata trials. Nggak tahu kalau di teks Alkitab saudara dia terjemahan Inggrisnya apa. Tapi ada terjemahan yang kedua juga dia pakai kata temptation, yang artinya adalah godaan untuk berbuat dosa. Kalau trials itu adalah ujian yang kita alami untuk mendewasakan iman kita. Nah, kasus di surat Yakobus itu dia ada pada bagian yang pertama, trials, atau ujian yang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Saya mau kasih saudara beberapa ayat firman Tuhan untuk saudara perhatikan. Bisa next, Pak. Untuk sebagai perbandingan bahwa apakah masalah yang saya alamin adalah izin Tuhan, atau masalah yang saya alami adalah kesalahan saya sendiri, sehingga saya harus melewati proses panjang dalam hidup saya. Kurang lebih ada 3 firman Tuhan yang saya mau bagi buat saudara. Saudara baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tujuan dari firman Tuhan itu adalah
untuk menghasilkan ketekunan. Bahwa ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah, kita nggak jadi orang Kristen yang mundur dari Tuhan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang tekun, setia sama Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, kalau saudara baca dalam surat Petrus 1 ayat 6 sampai 7, saudara akan menemukan firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa tujuan dari semua proses itu hanya untuk memurnikan iman kita selayaknya emas yang sedang diproses menjadi satu emas yang baik, yang mahal harganya. Jadi bukan emas imitasi. Hari ini kalau nggak tahu, saya nggak pencinta emas. Tapi kalau orang pencinta emas, dia bisa bedakan mana imitasi, mana emas yang asli. Mana emas yang benar, mana emas yang tidak benar. Karena kalau saya orang awam, disuruh beli emas, saya datang orang asli dia bilang palsu juga saya percaya, palsu dia bilang asli juga saya percaya. Karena saya nggak tahu, nggak ngerti. Nah, tujuan Tuhan adalah buat saya dan saudara sebagai orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang benar-benar imannya itu murni, imannya itu asli di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Matius 4 ayat 1. Ini ceritanya tentang Yesus dicobai. Saudara bayangkan ya, Yesus saja Allah izinkan menghadapi ujian untuk bukan berarti Yesus gak percaya sama Allah. Tapi Yesus sedang mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kita bisa mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ketika dia diperhadapkan dengan ujian, ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, dia tetap memilih hidup baik dan benar. Saudara dan saya juga harus memutuskan hal yang sama, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan ujian, kita tetap memilih setia ikut Tuhan, nggak menggadaikan iman kita hanya karena masalah, nggak menggadaikan iman kita hanya karena ekonomi, nggak menggadaikan iman kita hanya karena jabatan, nggak gadai iman kita hanya karena pasangan hidup, dan seterusnya. Jadi ujian kalau itu dari Tuhan, sebenarnya pesannya itu baik. Cuman kalau disuruh pilih kan kita nggak mau, betul nggak? Next Pak. Nah, kalau ini ujian bukan dari Tuhan. Di dalam surat Yakobus seperti yang tadi kita baca di ayat 13 ayat yang ke-14, firman Tuhan bilang begini, kadang manusia mengalami masalah karena dia mengizinkan dirinya jatuh dalam masalah. Ganggu istri orang Pak lalu dipukul, jangan bilang begini, Tuhan tolong saya. Itu kamu yang gila. Utang gak ajak-ajak Tuhan, tapi giliran ditagih minta Tuhan tolong. Giliran tanda tangan di awal gak minta Tuhan bantu tanda tangan. Di sini sih gak ada. Waktu saya khotbah di Bali, saya bilang di Bali gak ada, di Jakarta banyak. Nah hari ini saya ada di Jakarta, saya bilang di Jakarta gak ada, Bali banyak. Kadang kita yang suka buat diri kita terjebak dalam masalah. Lalu kalau kita sudah diperhadapkan dengan masalah, kita mulai minta Tuhan tolong kita. Harusnya kita nggak boleh begitu. Kalau kita orang Kristen yang baik, orang Kristen yang kenal Tuhan, yang cinta Tuhan, kita selalu remind diri kita untuk nggak buat hal yang menyakiti hati Tuhan dan membahayakan diri kita sendiri. Next Pak. Dengan demikian, pirasmos dalam surat Yakobus 1 ayat 2 lebih tepat diterjemahkan sebagai ujian-ujian hidup atau kesulitan yang menguji iman, bukan godaan untuk kita berbuat dosa. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan hari ini mengalami ujian, mengalami persoalan, pastikan bahwa kita tahu ujungnya adalah kita akan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ujungnya adalah Tuhan akan membuka sesuatu yang misteri buat kita, bahwa ini loh akhir dari ujian itu. Amin. Ini loh kenapa kamu harus lewati proses panjang itu. Ini hasilnya. Amin. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa, tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita kembali ke ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetap di situ aja Pak, nggak apa-apa. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kalau saudara baca Yakobus ini agak lucu. Dia bilang begini, berbahagialah
Kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, mana bisa sih Pak orang sakit disuruh ketawa? Orang susah makan lalu disuruh tepuk tangan, mana bisa, nggak mungkin. Mana bisa sakit nggak sembuh lalu orang bilang begini, percaya Pak, Yesus menyembuhkan. Mana bisa? Mana bisa kita diperhadapkan situasi yang sulit lalu kita dipaksa seperti yang Yakobus ngomong, berbahagialah. Nggak mungkin. Tapi jangan berhenti. Yakobus sedang ngomong sama orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yakobus sedang ngomong sama orang-orang yang sudah kenal tentang Tuhan. Kalau Yakobus ngomong sama orang-orang yang kenal tentang Tuhan, maka saya dapat pastikan bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami diresponi dengan sukacita dan bahagia. Saya berharap hari ini saya sedang berbicara kepada orang-orang yang juga sudah kenal Tuhan. Maaf ya Pak, Bu. Saya sedang berbicara kepada orang-orang yang juga dewasa di dalam Tuhan. Bahwa kalau kita dewasa, kita kenal Tuhan, kita setia ikut Tuhan, kita belajar betul tentang karakter Tuhan, maka kita saat diizinkan mengalami masalah, mengalami persoalan hidup, disakitin orang, dikecewain orang, difitnah, dibuat orang sepertinya kita nggak punya harga diri, respon kita tetap sama, bahagia. Respon kita tetap sama, sukacita. Kita nggak akan pernah berhenti tepuk tangan di hadapan Tuhan, sebab kita tahu bahwa kita adalah orang dewasa dan percaya sama Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Next. Jadi Yakobus ngomong ini bukan berarti dia nggak punya rasa empati, Pak, Bu. Justru karena dia berempati, dia kirim surat ini buat 12 suku di perantauan. Itu bukti Yakobus peduli. Tapi Yakobus nggak sedang elus-elus badan mereka. Lalu Yakobus bilang, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yakobus nggak ikut bersedih sama mereka. Yakobus malah mengajak mereka, ayo kita bersukacita, ayo kita berbahagia, ayo kita tetap bersemangat, ayo kita tetap bangkit ikut Tuhan. Dan puji Tuhan, surat ini karena ditujukan untuk orang benar, orang percaya, dan diterima oleh orang benar dan orang percaya, akhirnya firman Tuhan gak mencatat bahwa mereka maki Yakobus, mereka marah-marah sama Yakobus, mereka fitnah Yakobus, mereka lempar Yakobus, enggak. Tapi mereka terima surat ini dengan baik dan benar. Pesan firman Tuhan ini hari ini datang buat saya dan saudara, bahwa mudah-mudahan kita juga bisa menerima firman ini. Kita gak bilang begini bahwa Tuhan gak adil. Firman ini bukan untuk saya. Firman ini mungkin buat orang lain. Kayaknya firman ini nggak cocok. Tapi kalau kita dewasa, respon kita sama. Kita terima firman, kita hidupi firman, dan kita jalani proses pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami hari ini. Saya nggak tahu masalah saudara, tapi ingat kita punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan tolong 12 suku di perantauan, Tuhan juga pasti tolong kita. Kalau Tuhan kasih kemampuan buat ke-12 suku di perantauan melewati proses hidup yang panjang, Tuhan pasti kasih kemampuan buat saya dan saudara melewati proses hidup yang panjang, yang bermacam-macam. Kalau kita cerita nggak ada habisnya, Pak. Kalau kita kesaksian masalah kita malam hari ini, Pak, Bapak sama Ibu nggak bisa tidur karena nggak akan selesai, Pak. Satu orang bisa punya 10, satu orang bisa punya 20 masalah pencobaan yang dia alami hari ini. Tapi ingat ini baik-baik, Pak, Bu. Kita punya Tuhan yang sama. Amen. Tuhan yang selalu menolong saya dan saudara. Jangan pernah takut. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Jangan pernah ragu. Percaya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Orang-orang di sekitar kita boleh pergi, nggak apa-apa. Orang-orang yang mungkin pernah tolong kita meninggalkan kita, nggak apa-apa. Ingat kita masih punya Tuhan. Amen. Tuhan lebih hebat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa hari ini orang-orang yang di sekitar kita terlihat hebat, harus tahu saudara, bahwa dia hebat karena Tuhan. Dia diberkati karena Tuhan.
Tapi hari ini kalau dia memilih meninggalkan kita, ingat ini, sumber kita masih ada. Orang tutup pintu, Tuhan buka jendela. Amin. Orang tutup jendela, Tuhan robohkan rumahnya. Kenapa ragu-ragu ikut Tuhan, Pak? Bu? Emang enak ya kalau ngomong ya? Tapi itulah fakta. Hari ini saudara duduk di sini terlihat cantik, ganteng. Kan semua karena Tuhan kan? Tapi saya cukup sedih nih. Oh, mana oma-oma happy yang ada di sini ya? Satu yang biasa duduk di samping Bapak. Oh, lagi pergi ya? Saya paling senang kesini kalau lihat oma happy itu. Bukan berarti yang lain nggak semua happy. Cuma kan saya suka biasa ngobrol sama oma siapa ya namanya? Oma Siska. Dari tadi saya lihat, saya tanya Pak Bayu, mana ya oma happy? Nggak ada. Saya panggilnya oma happy. Saudara masih bisa ketawa, artinya Tuhan masih sayang sama saudara. Saudara masih menjalani anugerah Tuhan hari ini kan? Masih menikmati itu kan, betul? Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, artinya Tuhan tahu kita mampu, makanya kita diizinkan melewati itu. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, artinya Tuhan tahu kita kuat. Makanya kita harus alami sakit itu. Tapi saya juga bingung, saudara. Bagaimana saudara mau cerita tentang Tuhan punya kuasa kalau nggak pernah alami sakit? Bagaimana saudara bisa bercerita bahwa Tuhan sang pemberi kalau saudara nggak pernah mengalami kekurangan? Justru kekurangan, justru sakit, justru masalah-masalah yang kita alami, kita bisa cerita bahwa Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan yang nggak pernah gagal. Dia berjanji dan pasti menepati. Bersyukurlah saudara menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang pasti menepati buat saya. Tetap setia ikut Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan apapun itu. Next Pak. Tuhan tidak menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan, yang pada akhirnya akan menghasilkan ketekunan, yakni kemampuan untuk bertahan dalam tekanan tanpa menyerah. Kita harus seperti ini, saudara. Kita harus yakin bahwa ujian yang kita jalani hanya untuk membuat kita menjadi orang yang tekun, bertahan, berjalan maju, yakin bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan memulai dengan kata ini, berbagai-bagai pencobaan. Artinya begini Pak, Bu, setiap hari kita pasti ngalamin masalah, akan bermacam-macam masalah. Nah, kalau saudara alamin sakit kepala, saudara udah menyerah, bagaimana besok kalau uang gak ada di dompet? Bagaimana besok kalau istri ngomel-ngomel di rumah, bapak-bapak? Masalah itu gak akan pernah habis dalam hidup ini. Akan selalu banyak masalah. Karena itu harus tetap tekun dalam Tuhan. Tuhan tolong kita di masalah yang pertama, Tuhan pasti tolong kita di masalah yang kedua. Karena itu poin pertama yang saya mau bagi buat saudara. Next Pak. Poin pertama adalah tanggapi pencobaan dengan iman. Responi masalah dengan iman. Responi ujian dengan iman. Bahwa yakinlah di balik semua masalah ada pertolongan Tuhan. Amen. Di balik semua proses yang sulit, di balik kesedihan, di balik air matamu, ada sukacita yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Mari kita rubah paradigma kita. Kita rubah perspektif kita terhadap satu masalah. Kita mau lihat masalah dari perspektifnya Allah. Kita mau melihat Tuhan di balik masalah kita. Makanya Pak, saya selalu kasih tahu sama orang-orang bahwa masalah nggak boleh lebih besar dari iman dalam diri kita. Masalah nggak boleh lebih besar daripada Tuhan kita. Nggak heran memang Pak, Bu, kalau kita nggak bisa bangkit dan nggak bisa menang terhadap satu masalah. Karena apa? Masalah terlalu besar buat kita. Sehingga iman yang Tuhan kasih sama kita nggak berfungsi. Sehingga Tuhan yang kita kenal sebagai pembuat mujizat nggak pernah kita alami dalam hidup kita. Karena apa? Masalah terlalu besar. Kita nggak bisa lihat cahaya yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Gelap semuanya. Mari kita rubah paradigma kita. Kita nggak bisa kontrol kapan datangnya ujian. Kita nggak bisa pilih datangnya Senin aja, jangan Selasa. Kita nggak bisa pilih datangnya Rabu, jangan Jumat, karena Jumat saya mau pergi. Kita nggak bisa pilih kan datangnya Januari aja, jangan Februari.
Kita nggak bisa pilih Desember saja. Jangan Maret, karena Maret saya ada janjian, saya ada kondangan. Kita nggak bisa pilih tahun ini. Jangan ada masalah. Kalau bisa tahun depan saja saat ekonomi udah siap. Kita nggak bisa pilih. Jangan ada masalah di rumah saya, di tetangga saya saja. Nggak bisa pilih. Tapi kita bisa pilih satu hal, untuk tetap percaya sama Tuhan. Hanya itu yang kita bisa buat. Tetap percaya. Karena kita nggak bisa pilih masalah. Kita nggak bisa pilih lahir dari keluarga yang seperti apa, betul? Kalau saya bisa pilih, Pak, saya memilih lahir dari keluarga yang kaya, mohon maaf. Saya bisa pilih, saya memilih lahir dari keluarga berdarah biru. Nggak tahu ada manusia yang darah biru. Kalau saya bisa pilih, saya lahir di negara Swiss karena saya suka dengan negara Swiss. Kalau saya bisa pilih, saya pilih lahir di keluarga tertentu. Nggak mau lahir dari keluarga seorang pendeta di desa. Kalau saya bisa pilih. Kalau Bapak Ibu bisa pilih juga kan nggak mau seperti 10-20 tahun lalu kan? Tapi kita nggak bisa pilih. Kita hanya bisa pilih satu. Kita tetap setia dan yakin Tuhan tolong kita. Dan gak heran kalau hari ini Bapak Ibu ada di level hidup seperti hari ini, semua karena saudara tetap percaya sama Tuhan. Amin. Gak heran. Jadi kalau orang tanya, bagaimana caranya ibu diberkati Tuhan? Bilang sama dia, karena saya tetap setia itu Tuhan. Cuman itu jawaban. Saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong saya. Saudara pernah dengar Gracia? Salah satu penyanyi Kristen, penyanyi cilik. Tahu? Dia pernah nyanyi satu lagu, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu. Melangkah walau ku tak dapat Bu, Pak, Yesus terlalu hebat buat hidup ini. Gracia itu butanya permanen loh. Tapi saudara tahu Tuhan gak pernah selesai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Dia boleh gak bisa melihat, tapi Tuhan kasih satu kemampuan yang gak ada pada diri saya. Dia bisa bernyanyi, dia bisa bermain musik dengan indah. Kemampuan yang tidak ada pada diri saya. Hari ini Pak, Bu, mungkin kita punya kekurangan di bagian yang lain. Tapi saudara harus tahu bahwa Tuhan juga kasih satu kemampuan yang tidak ada pada orang lain. Saudara kalau baca Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, Raja Daud dengan sadar dia tulis satu firman Tuhan begini, bahwa aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan aku bersuka cita buat keadaan ini. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan gak pernah iseng-iseng ciptakan saya dan saudara. Justru Tuhan serius menciptakan saya dan saudara. Tuhan serius dengan hidup kita. Tuhan serius dengan masa depan kita. Tuhan serius dengan keluarga kita. Tuhan serius dengan pekerjaan kita. Tuhan serius dengan apapun yang kita jalani hari ini. Percaya Tuhan serius dengan itu semua. Kalau kita bisa pilih, saudara mau jadi Gracia? Kan nggak bisa kan? Nggak mau kan? Tapi kalau Gracia disuruh pilih, apakah mau seperti kita atau belum tentu juga dia mau? Mungkin dia akan tetap memilih buta. Karena dari buta dia ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dari kekurangan kita, kita bisa ceritakan tentang kehebatan Tuhan. Amin. Saya nggak pernah malu bahwa saya datang dari kampung. Tapi saya bersyukur, seorang anak kampung, seorang anak yang dari desa, bisa diizinkan Tuhan melayani Tuhan. Saya nggak berbangga untuk diri saya, tapi saya tahu Tuhan yang menciptakan saya adalah Tuhan yang serius dengan hidup saya.
Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu, Tuhan juga yang serius dengan Bapak Ibu. Bersyukurlah punya Tuhan yang hebat. Masalah nggak boleh menggeser kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kekecewaan, ketakutan nggak boleh menutup iman yang kita punya dari Tuhan. Justru di dalam masalah, di dalam kekecewaan, di dalam sakit penyakit, di dalam kesulitan, kita tetap yakin Tuhan menolong kita. Satu lagi contoh firman Tuhan buat saudara sebelum kita lanjut ke poin yang kedua. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 sampai ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ketika Elisa diperhadapkan dengan tentara Aram yang ingin membunuh mereka, hambanya bilang begini sama Elisa, Tuhan, banyak sekali musuh yang ingin bunuh kita. Banyak sekali tantangannya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15-16. Banyak sekali persoalannya. Tapi Elisa bilang begini sama orang yang membantu dia, hambanya dan orang-orang yang mengikutinya, tenang, kita punya Tuhan yang hebat. Dan saudara tahu, Tuhan buat tentara Aram semuanya buta. Kalau Tuhan mau tolong kita, Bu, Pak, nggak masuk di logika. Kalau Tuhan mau sembuhkan kita, nggak masuk di akal sehat kita. Mana mungkin 12 tahun pendarahan bisa sembuh? Mana mungkin orang yang udah mati bangkit lagi? Mana mungkin lumpuh berjalan? Tuli mendengar, buta melihat. Tapi ingat ini, dunia bilang tidak mungkin. Tapi kalau Yesus belum tutup mulut, artinya semua masih mungkin. Saudara masih yakin kan sama Tuhan kan? Masih punya iman? Yakin bahwa Tuhan tolong kita? Mau terima masalah? Masalah benar ya? Giliran tanya, Yesus tolong, semua jawab amin. Tuhan berkuasa, amin. Mau terima masalah, mulai berkurang suaranya. Dan itulah manusia, Pak. Nggak bisa bohong memang. Poin yang kedua, yang pertama tadi apa? Saya yakin pasti lupa. Oh, masih ingat, makasih Bu. Lanjut Pak, yang kedua. Yang kedua, kalau saudara sudah menghadapi pencobaan, melihat pencobaan dengan iman, yakin bahwa Tuhan tolong kita, maka hal yang kedua, saudara harus belajar juga untuk berbuah matang. Ayat 4 firman Tuhan bilang begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Nah, pada bagian ini kita belajar bahwa ketekunan membuat kita tidak mudah menyerah, dan pada waktunya kita semua akan menghasilkan buah. Dan saudara harus tahu bahwa nggak hanya berbuah, tapi buahnya itu matang. Kalau buah matang saya gambarkan dengan satu kata, maka saya pilih kata ini Pak, sempurna. Saudara pernah tanam mangga atau pisang atau sejenisnya di rumah? Buah-buah tertentu di rumah? Kalau saudara tanam, saudara tunggu apa? Buahnya kan? Dan saudara akan makan saat matang kan? Artinya begini, bahwa buah yang matang atau sempurna, dia telah mencapai proses yang panjang. Saudara dan saya hanya akan menjadi orang yang sempurna, yang matang, kalau kita bisa melewati proses panjang yang Tuhan izinkan kita alami. Kita bisa menang atas masalah yang Tuhan izinkan kita alami hari ini. Sempurna, buah yang matang, menariknya saudara kalau lihat di bahasa asli. Next Pak. Oh sorry, sebentar, di situ dulu. Dia pakai kata ini, telios, yang artinya dewasa, penuh, dan matang. Hari ini saya sedang bicara sama orang-orang yang telios di hadapan Tuhan. Amin. Saya nggak sedang berbicara sama orang-orang yang anak-anak, orang-orang yang cengeng. Saya sedang berbicara sama orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani, orang-orang yang utuh di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang sempurna setia di dalam Tuhan. Karena itu orang-orang yang setia, orang-orang yang telios adalah orang-orang yang siap dengan proses yang akan kita alami dari Tuhan, hanya untuk mendewasakan iman kita. Dan dengan kejadian-kejadian seperti itu, kita akan berbuah, dan buah kita akan menjadi dampak buat orang banyak yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah matang, kita sudah dewasa,
kita akan bisa tolong banyak orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang pernah lihat kita menang, orang pernah lihat kita susah dan kita berhasil keluar dari kesusahan kita, saudara harus tahu bahwa saudara akan bisa bercerita buat orang itu. Dia yang putus asa, dia yang kecewa, dia yang sedih, saat yang sama dia bilang, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Saudara nggak pernah bisa bersaksi tentang Tuhan kalau saudara nggak kenal Tuhan. Saudara nggak bisa bercerita bahwa Yesus hebat kalau saudara nggak tahu bahwa Yesus hebat. Nggak pernah kenal bahwa Yesus hebat. Orang-orang yang bersaksi bercerita adalah orang-orang yang kenal betul tentang Tuhan. Karena itu sebelum Yesus utus murid-murid, Yesus bilang sama mereka, pergi, ajarkan semua murid, semua orang menjadi muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya begini, bahwa sebelum mereka pergi, mereka telah belajar dari Yesus. Karena itu Yesus berani utus mereka sebagai murid, karena mereka telah belajar dari guru yang benar. Hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu semua, kalau kita sudah belajar benar tentang Yesus, setiap Sabtu bersyukur bahwa Bapak dan Ibu buka rumah di tempat ini untuk kita belajar tentang firman. Kita nggak hanya pakai Sabtu sebagai kumpul-kumpul, tapi kita pakai Sabtu ini sebagai kesempatan kita belajar tentang firman. Tujuannya cuma satu, bahwa setelah dari Sabtu ini kita akan bercerita bahwa Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa, dan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Harusnya seperti itu tujuan kita beribadah. Sempurna yang dimaksudkan di sini bukan berarti tanpa cacat, tanpa celah. Bapak Ibu masih bisa marah kan? Di sini nggak bisa marah ya? Orang baik semua di sini. Pernah marah? Masih bisa kecewa? Masih bisa sedih? Bukti bahwa saya dan saudara manusia biasa. Karakter yang dimaksudkan dengan sempurna. Jadi Yakobus ngomong soal sempurna, dewasa, telios. Yakobus sedang bicara soal orang yang dewasa sempurna secara karakter Kristus. Bayangkan begini Pak Bu, saya dan saudara diizinkan Tuhan mengalami satu penyakit yang sulit. Respon orang telios dan orang yang tidak telios itu pasti berbeda. Orang telios dia akan tetap berdoa, dia yakin bahwa Tuhan menyembuhkan dia, sembari dia menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Itu orang telios. Tapi kalau orang yang tidak telios, dia akan marah-marah. Mana Tuhan berkuasa? Mana pendeta bilang Tuhan bisa buat mujizat? Mana pendeta bilang Tuhan hebat? Kok saya sakit? Saya udah rajin ibadah Sabtu di rumah Pak Birawa, tetap saja sakit. Mana Tuhan yang hebat itu? Mana Yesus yang dahsyat itu? Mana Yesus yang menyembuhkan perempuan pendarahan itu? Kalau kita nggak telios, kita akan terus bertanya, mana. Tapi kalau kita telios, meskipun sakit nggak sembuh, kita tetap percaya Tuhan tolong kita. Sekali waktu Yesus lewat dan murid-murid, lalu mereka bertemu dengan seorang yang buta. Murid-murid bertanya sama Yesus, Guru, kenapa ini orang buta? Apakah dosa dia, dosa orang tuanya, atau karena apa? Lalu Yesus bilang begini, bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya. Justru dia buta ini atas izin Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan hebat. Kadang masalah yang kita alami bukan karena salah kita, bukan juga karena kecerobohan kita, bukan karena salah suami atau istri kita, bukan juga salah pendeta atau anak-anak kita, bukan juga salah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Tapi itu diizinkan Tuhan hanya supaya kita tahu bahwa Tuhan hebat dalam hidup kita. Tuhan gak pernah kalah atas masalah kita. Tuhan selalu lebih besar dari masalah yang saya dan saudara alami. Tapi memang untuk mengerti itu semua, saya dan saudara harus telios, dewasa, harus sempurna, harus utuh. Baru saudara bisa lihat itu semua ada dalam rencana Tuhan. Bayangkan bahwa saya dan saudara diizinkan Tuhan ada pada kehidupan ekonomi yang sulit. Seorang yang telios, dia akan tetap memilih bersikap jujur di dunia kerjanya. Dia gak mau menipu orang hanya untuk ekonominya baik, Bu.
Dia lebih memilih bekerja dengan sungguh-sungguh, sebab dia yakin Tuhan sang pemberi berkat itu. Tapi kalau orang tidak serius, berbeda sikapnya. Dia berusaha bagaimana menipu orang. Dia berusaha bagaimana memanfaatkan orang. Dia berusaha bagaimana menjatuhkan orang supaya dia bisa naik. Dia akan melakukan segala cara hanya supaya ekonominya pulih. Mungkin pulih, mungkin jadi baik. Tapi apakah Tuhan senang? Belum tentu. Saudara mau pilih yang mana? Mau tetap jadi pribadi yang jujur? Pribadi yang tetap percaya sama Tuhan? Pribadi yang tetap mau bekerja keras? Atau pribadi yang penipu, berbohong, melakukan curang hanya untuk saudara bisa naik? Pilihan ada di tangan kita, Pak Bu. Setiap hari saat saya dan saudara bangun pagi, saya dan saudara diperhadapkan dengan dua pilihan: jadi baik atau jadi jahat, bersyukur atau tidak bersyukur, taat sama Tuhan atau tidak taat sama Tuhan. Setiap hari sadar atau tidak sadar, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan itu. Bangun pagi kita mau duduk berdoa berterima kasih sama Tuhan, atau cek WhatsApp dari tetangga kita, cek WhatsApp grup yang ada, cek segala macam yang kita bisa lakukan. Pilihan di tangan kita semua. Sama, saat kita diperhadapkan dengan situasi sulit, kita bisa memilih lari dari Tuhan atau tetap setia ikut Tuhan. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Saya nggak bisa atur saudara untuk memilih ini dan jangan memilih itu. Bapak Birawa, Ibu nggak bisa pilih bahwa memilih ini saja, jangan pilih itu. Pak Johan, Pak Faldo dan semua yang ada hari ini nggak bisa ngatur saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara dan saudara sendiri yang bisa memilih apa yang saudara harus buat. Keputusan seperti apa yang kita buat ada di tangan kita semua. Pilihan saudara salah, maka nikmatilah hasilnya. Tapi kalau pilihan saudara benar, tepat, saudara juga akan menikmati hasil. Jadi dewasa sempurna di sini bukan berarti saya dan saudara tidak mungkin buat salah, masih bisa buat salah, masih bisa kecewa. Tapi yang dimaksud dengan sempurna adalah sempurna dalam karakter Kristus. Saya kasih satu contoh lagi dan poin yang ketiga lalu kita selesai. Ketika Abraham dan Sarah menunggu anak, Tuhan kirim malaikat Tuhan datang sama mereka. Tuhan bilang begini, kamu akan terima anak di usia yang tidak masuk akal. Abraham dan Sarah, kalau saudara baca dalam Kejadian 18 atau 16, saudara akan menemukan respon mereka cuma satu, tertawa. Apakah mereka tidak percaya? Mungkin percaya. Tapi mereka sedang menunjukkan sisi kemanusiaan mereka sebagai manusia biasa, bahwa nggak mungkin nenek-nenek hamil. Sudah tidak mungkin. Jalan aja susah, mau pikul kandungan. Saudara bayangkan kalau rumah dia di Bapak Birawa seperti ini, turun tangga ngeglinding dia, Pak. Saking kakinya udah nggak kuat pikul kandungan. 9 bulan kan gede benar ya. Saya udah pernah lihat, soalnya istri saya udah pernah hamil. Hari ini saya datang sama istri saya nih, Pak. Karena Bapak Birawa saya lalu bilang, mana ibu? Saya bawa nih, Pak. Ibu juga selalu nanya. Jadi gak mungkin memang. Mereka ketawa wajar. Ada banyak janji Tuhan yang benar-benar gak masuk akal. Bikin kita ketawa, bikin kita garuk-garuk kepala. Bikin kita bertanya-tanya. Bukan kita gak percaya, tapi kita menunjukkan sisi manusia kita. Bahwa gak mungkin. Karena umumnya kita sebagai manusia menggunakan logika kita dalam melihat sesuatu atau dalam melewati sesuatu. Jadi mereka tertawa tidak berarti mereka tidak percaya. Mereka hanya menunjukkan bahwa mereka manusia biasa. Hari ini saya mau bilang sama saudara bahwa kalau hari ini janji Tuhan itu datang sama saudara, percayalah, pasti akan terjadi. Kalau hari ini saudara berharap sama Tuhan tanpa ragu, sakit pasti sembuh. Susah ditolong Tuhan. Sedih dihiburkan Tuhan. Ekonomi yang sulit pasti dipulihkan sama Tuhan. Doa saudara buat anak-anak saudara sekolah, Tuhan yang mencukupkan. Segala sesuatu yang kita perlukan, dengan iman dan yakin, Tuhan pasti kasih buat saya dan saudara. Kalau Tuhan tolong orang-orang hebat di dalam Kejadian sampai Wahyu, Tuhan juga pasti tolong saya dan saudara. Sebab firman Tuhan bilang begini, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah.
Bahkan dia pernah ngomong begini, bahwa dari kita kecil sampai dewasa, sampai putih rambut kita, kita nggak pernah lihat orang benar meminta-minta roti. Amin. Janji Tuhan berlaku buat saya dan buat saudara. Tepuk tangan buat yang ketiga dan yang terakhir. Saya minta maaf Pak, agak lama sedikit ya. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan bimbang dalam doa. Next Pak. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 saya mau baca buat saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali tidak bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian ke sana kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Harus kita akui bahwa kadangkala kita suka bingung, tidak tahu mau buat apa, tidak tahu mau ke kiri atau ke kanan. Sepertinya semua pintu tertutup, maju mentok, mundur mentok, ke kiri nggak bisa, ke kanan juga nggak bisa. Sepertinya kita sudah tidak bisa lihat apa-apa. Nah, di sini peran hikmat menjadi krusial buat saya dan saudara. Tuhan bilang begini, mintalah hikmat itu dari Tuhan. Tuhan yang punya hikmat itu. Amen. Dan Tuhan yang akan beri buat saya dan saudara. Next Pak. Mundur dulu. Oke. Hikmat menurut Yakobus, hikmat bukan sekedar kecerdasan intelektual, melainkan hikmat ilahi yang memungkinkan saya dan saudara melihat masalah dari perspektif Allah. Next Pak. Nah, di ayat yang kelima saya ingin saudara perhatikan ini sedikit. Firman Tuhan memulai dengan kata ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kekurangan bukan berarti bodoh loh ya. Orang kurang hikmat bukan berarti dia manusia bodoh. Tapi mereka belum mengerti bagaimana menyikapi penderitaan atau persoalan secara rohani dari sudut pandang Allah. Jadi bukan bodoh, tapi dia sedang tidak mengerti. Karena itu kalau dia minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan kasih hikmat, dia akan mulai belajar mengerti, melihat masalah dari perspektifnya Allah. Yang kedua, hendaklah ia meminta kepada Allah. Meminta berarti membuktikan bahwa saya dan saudara bergantung penuh sama Tuhan. Yakin bahwa Tuhan yang hanya Tuhan yang menolong kita. Percaya bahwa Tuhan sumber solusi atas masalah kita. Jadi kalau kita hari ini berseru sama Tuhan, pastikan bahwa kita yakin Tuhan tolong kita. Jangan setelah beribadah, berdoa, kita datang sama dukun. Jangan setelah pulang dari sini, kita mulai mengandalkan koneksi kita. Setelah selesai dari sini, kita melupakan Tuhan dan kita mengandalkan orang tua kita. Setelah selesai dari sini, kita melupakan Tuhan, lalu kita mengandalkan kekuatan kita. Justru kita mulai dari sini, kita yakin Tuhan tolong. Saat kita di luar juga kita tetap yakin Tuhan tolong kita. Hikmat Tuhan harus ada sama saya dan sama saudara. Sebab hikmat yang akan menolong saya dan saudara. Meminta hikmat menandakan bahwa kita sudah punya akses kepada Allah sebagai Bapa kita. Ingat, orang hanya bisa datang kepada Tuhan kalau orang percaya sama Tuhan. Saudara kalau percaya sama Tuhan, artinya saudara bisa minta apapun sama Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, mintalah, Tuhan pasti kasih. Ketuklah, Tuhan buka pintu. Cari, Tuhan pasti, kita bisa mendapatkan apa yang daripada Tuhan yang baik. Pertanyaannya sederhana, mau
atau tidak. Kadang-kala kita nggak bisa lihat Tuhan punya kuasa karena kita nggak pernah mau minta dan melibatkan Tuhan. Kita lebih memilih menggunakan semua kekuatan kita untuk kita melewati proses yang kita alami hari ini. Kita lebih memilih menggunakan semua harta kita untuk lolos dari satu sakit yang Tuhan izinkan kita alami. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan, nggak heran kita nggak bisa lihat apa-apa. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Lebih lanjut firman Tuhan juga bilang begini, saudara, bahwa Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Tuhan gak bilang begini, kan kamu udah pernah gagal, kan kamu pernah menyakiti saya, kan kamu kan orang yang gak percaya sama saya, kenapa kamu minta hikmat sama saya? Bukannya kamu orang yang mengandalkan kekuatanmu? Bukankah kamu 2 tahun lalu yang gak mau datang ke gereja, gak mau berdoa karena kamu rasa kamu mampu? Tuhan gak begitu. Tuhan gak begitu. Saat kita membuat Tuhan sedih, saat kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap mau terima saya dan saudara. Saudara pernah baca surat Yohanes? Firman Tuhan menceritakan tentang seorang perempuan yang berbuat zina, kedapatan berbuat zina. Yesus bilang sama orang-orang itu, kamu yang tidak berdosa silakan lempar. Tapi semua memilih pergi. Lalu Yesus bilang hal yang sama perempuan itu, bahwa saya juga gak akan pernah menghukum dan melempari kamu. Artinya sederhana, bahwa Yesus sayang sama orang-orang berdosa. Yang Yesus gak setuju hanyalah dosa kita. Yesus selalu menerima saya dan saudara. Karena itu dia mati buat saya dan saudara saat kita ada dalam keadaan dosa, bukan saat kita ada dalam keadaan yang baik. Yesus datang buat saya dan saudara saat kita ada dalam keadaan yang tidak layak. Tapi Yesus mau datang buat saya dan saudara. Kasih Yesus lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Orang tua kita bisa menyakiti kita, saudara kita bisa mengecewakan kita, orang-orang di satu komunitas bisa membuat kita sedih. Tapi ingat ini, Tuhan gak pernah melakukan itu dalam hidup saya dan saudara. Karena itu setiap anak-anak Tuhan yang ingin kembali sama Tuhan, respon Tuhan sama seperti seorang bapak yang menerima kembali anaknya yang pergi jauh. Dia berlari, dia peluk anaknya, dia bilang sama semua hambanya, siapkan yang terbaik buat anak ini. Dia tahu bahwa selamanya anak ini akan menjadi anak yang berharga. Saya dan saudara harus yakin bahwa selamanya saya dan saudara adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Mari Pak Bu, mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, mintalah sama Tuhan. Saya mau kasih pesan ini juga buat saudara yang putus asa karena masalah, bahwa ada solusi yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Solusi itu bernama, next Pak, iman. Di ayat yang ke-6, iman berbicara tentang kita tidak meragukan Tuhan. Iman yang tidak memberikan peluang buat kekuatan luar mengendalikan kita seperti gelombang laut. Iman yang mengarahkan kita kepada keyakinan akan pertolongan Tuhan. Iman yang membuat kita tetap berdiri teguh. Iman yang memaksa kita untuk melihat sesuatu yang jauh di depan sana. Makanya Ibrani 11 ayat yang pertama firman Tuhan bilang, iman itu penting meskipun kita belum lihat. Kita harus percaya dan yakin bahwa keyakinan kita dan kepercayaan kita akan terjadi seperti itu. Apa yang kita minta, apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi. Milikilah iman, bahwa orang yang beriman kepada Tuhan tidak pernah dibuat Tuhan kecewa. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa juga mengabdi kepada dua iman. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua hikmat. Cukup Yesus buat saya dan saudara. Saudara, kekuatan di luar sana terbatas.
segala akses yang menolong saudara di luar sana itu terbatas. Tapi saudara punya satu yang tidak terbatas, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Dia yang tidak terbatas, yang akan selalu menyertai langkah hidup kita. Saya berdoa buat saudara, kiranya apapun yang kita alami hari ini, kita tetap belajar melihat masalah itu dengan iman. Dan kita juga tetap belajar untuk bertumbuh, berbuah, dan buah yang matang. Dan yang ketiga, kita juga tetap belajar berdoa, percaya, yakin Tuhan menolong saya dan saudara. Saya percaya betul bahwa ibadah di tempat ini 4 tahun ya Pak, nggak akan mungkin bisa bertahan kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena percaya sama Tuhan. Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Makanya saya dan saudara bisa ada di tempat ini selama 4 tahun. Belajar bersama, bertumbuh bersama, dan kita akan berbuah bersama. Kita juga akan berubah bersama, dan kita harus berdampak bersama buat orang-orang yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kemanapun kita pergi, apapun keadaan kita, situasi hidup kita, ingat ini baik-baik. Yesus tidak boleh ditukar dengan apapun. Yesus akan selalu menolong saya dan saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Kita mau nyanyikan satu pujian. Saudara tahu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya pasalnya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu.
Kami beriman bahwa apapun yang kami alami hari ini, Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Bapak berdoa buat semua saudara-saudara yang hadir hari ini. Kalau ada yang sakit, kami punya Tuhan yang hebat. Kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap bagian-bagian tubuh yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, biar sukacita surgawi kembali terpancar dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini ada saudara-saudara kami yang bersedih karena masalah ekonomi, masalah keluarga, atau pergumulan-pergumulan yang sedang mereka jalani hari ini, bisnis usaha mereka, pekerjaan mereka, dan hal lainnya yang mereka alami, kami mau berdoa bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan yang sama yang masih menolong, Tuhan yang sama yang masih memberikan kuasa, Tuhan yang sama yang masih menyatakan mujizat. Karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa, kami berseru, Yesus tolong kami. Kami berharap, berseru, percaya, yakin sama Tuhan. Kami melihat mujizat, kami mengalami mujizat, dan kami berjalan dalam mujizat itu. Berdoa secara khusus buat Bapak Birawa dan Ibu di tempat ini. Sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai pemimpin buat kami semua, yang menyediakan rumahnya buat kami. Tuhan berkatilah hidup mereka, pekerjaan yang Tuhan titipkan, tanggung jawab yang Tuhan berikan secara khusus buat Bapak Birawa, menjadi abdi negara. Tuhan yang beri hikmah, Tuhan yang beri pengertian, Tuhan yang beri sukacita dan damai sejahtera. Biar dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dikerjakan dengan baik dan benar, menjadi teladan, dan terus menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan bawa terus naik dan tidak turun, menjadi pencerita berkat, menjadi terang buat sekitarnya, menjadi orang hebat di tangan Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus buat ibu. Tuhan juga yang terus berkati sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua. Tuhan beri hikmah, beri pengertian, pertolongan Tuhan selalu ada buat. Berkati anak-anak mereka dimanapun mereka berada. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan beri buat keluarga di tempat ini. Semua pengurus hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, semua yang hadir hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saya. Puji nama Tuhan. Kalau firman Tuhan mulai disampaikan malam hari ini, saya kena percaya firman itu tidak akan lalu begitu saja, melainkan akan terus tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara,